Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Pada pertemuan ini saya bagikan informasi terbaru kepada Bapak Ibu PNS maupun P3K, demikian dengan Bapak Ibu pensiunan pegawai negeri sipil TNI Polri, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa sesuai jadwal pencairan gaji ke-13 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 telah dikabarkan dan telah dijadwalkan tanggal ini bahwa akan dicairkan. Nah, jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan dua regulasi resmi, yaitu dimulai pada bulan Juni. Pada tahun ini, bulan Juni itu akan kita beranjak pada minggu depan, yaitu mulai pada hari Senin. Dengan demikian, gaji ke-13 akan dicairkan kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari lagi, karena disebutkan tanggal 2 Juni 2025. Nah, berapa besarannya Bapak Ibu? Tentu itu juga yang perlu kita ketahui bersama pada informasi ini. Supaya lebih jelas, silakan ikuti informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Oleh media nasional CNBC Indonesia, itulah informasi yang baru dimuat Bapak Ibu ya. Itu ditayangkan mulai tanggal 28 Mei tahun 2025 tahun ini. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah resmi mengumumkan pencairan gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara atau ASN, termasuk pegawai negeri sipil atau PNS maupun para pegawai pemerintah dan penjaminan kerja atau P3K, serta prajurit TNI dan personel Polri, begitu juga dengan para pensiunannya. Karena semua peserta yang telah dicatat ini sudah tertuang dalam regulasi resmi dalam hal pencairan gaji ke-13, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Pencairan ini akan dimulai pada 2 Juni 2025, khusus untuk para pensiunan dan purnabakti. Jadi pada informasi yang sudah sering kita sharekan melalui channel ini Bapak Ibu, bahwa memang yang diawali pencairan gaji ke-13 yaitu untuk Bapak Ibu pensiunan pegawai negeri sipil dan juga para purnabakti. Pencairan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian gaji ke-13 kepada penerima pensiun dan tunjangan tahun 2025, serta Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Jadi dengan sudah terbit surat resmi Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan, maka yang diharapkan dan dinantikan oleh Bapak Ibu pensiunan, termasuk para PNS P3K dan TNI Polri, akan dimulai pencairannya pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025. Tetapi jelas sudah disampaikan untuk Bapak Ibu pensiunan lebih awalnya atau lebih mendahului pencairan gaji ke-13 para PNS P3K TNI Polri yang sedang aktif. Corporate Secretary membenarkan perihal pencairan ini. Dia menegaskan bahwa proses pembayaran akan dilakukan tanpa perlu pengajuan atau autentikasi ulang, sehingga peserta tidak perlu melakukan verifikasi data atau tindakan administratif tambahan. Untuk Bapak Ibu pensiunan PNS, sebagaimana biasanya pencairan gaji setiap bulan wajib melakukan autentikasi, tetapi pada pencairan gaji ke-13 tahun 2025 ini tidak mesti autentikasi sebagaimana telah dikabarkan baru-baru ini. Pembayaran ini mencerminkan penghargaan negara terhadap kontribusi para pensiunan, serta menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan penghasilan bagi aparatur sipil negara yang telah menyelesaikan masa baktinya, ujar Hendra. Taspen mengingatkan besaran gaji yang ke-13
dihitung dari komponen penghasilan Mei 2025 yang terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Adapun besaran ini tidak dikenakan potongan iuran maupun kredit pensiun, kecuali potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kesemua itu Bapak Ibu, itulah informasi yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu pensiunan, yang dikabarkan lebih awal mendapatkan pencairan gaji ke-13 tahun 2025, sesuai dengan berita terbaru yang telah disampaikan oleh PT Taspen pun, demikian juga dengan pengalaman selama ini ya, bahwa memang untuk Bapak Ibu pensiunan itu lebih duluan mendapatkan pencairan gaji ke-13 dibandingkan dengan ASN aktif. Taspen menyiapkan jadwal khusus untuk ditetapkan bagi TMT 1 Mei 2025 pembayaran dilakukan oleh Taspen. TMT 1 Juni 2025 pembayaran dilakukan oleh Satuan Kerja. Nah, apakah ini tidak terbalik Bapak Ibu? Yang kita ketahui biasanya yang TMT 1 Mei itu oleh Satuan Kerja dan 1 Juni itu oleh Taspen. Tapi pada informasi ini tentu itu juga yang perlu dibahas dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu pensiunan. Bagaimana dengan PNS P3K dan TNI serta Polri aktif? Marilah Bapak Ibu ikuti informasinya. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembayaran akan tetap dilakukan pada Juni 2025. Sebagai catatan, komponen yang termasuk dalam gaji ke-13 meliputi gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, berikutnya tunjangan pangan, berikutnya tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Berikut ini rincian kisaran besaran gaji ke-13 Bapak Ibu pegawai negeri sipil. Pertama, ini juga telah disampaikan Bapak Ibu, untuk ketua atau kepala atau dengan sebutan lain sebesar Rp474.800. Berikut wakil ketua atau wakil kepala atau dengan sebutan lain Rp29.665.400. Yang ketiga, sekretaris atau dengan sebutan lain Rp28.104.300. Kemudian anggota Rp28.104.300. Ini untuk Bapak Ibu pegawai negeri sipil. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon atau pejabat. Jadi ini juga adalah eselon 1 atau pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi media 24 juta sekian. Kemudian eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama sebesar 19.514.800. Eselon 3 pejabat atau pejabat administrator 13.842.300 rupiah. Eselon 4 atau pejabat pengawas 10.612.900 rupiah. Pegawai pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri yang baru. Ini juga sudah disahkan Bapak Ibu, mulai dari pendidikan SD, SMP atau sederajat dengan masa kerja sampai dengan 10 tahun ada 4.285.000 sekian. Kemudian masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 4.600 sekian. Masa kerja di atas 20 tahun 5.052.600. Pendidikan SMA diploma 1 atau sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun 4.900 sekian. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 5.347.400 sekian Bapak ya. Kemudian masa kerja di atas 20 tahun 5.861.500 rupiah. Pendidikan D2, D3 atau pendidikan yang sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun sebesar 5.488.500. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 5.566.100 rupiah.
Masa kerja di atas 20 tahun 6.500.000 sekian. Kemudian pendidikan S1 atau diploma 4 atau sederajat dengan masa kerja sampai dengan 10 tahun 6.591.000 rupiah. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 7.160.500 rupiah. Masa kerja di atas 20 tahun 7.800.000 sekian. Kemudian pendidikan S2 atau S3 atau sederajat sampai dengan masa kerja 10 tahun ada 7.764.100 rupiah. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 8.357.500 rupiah. Masa kerja di atas 20 tahun 9.050.500 rupiah. Itu nominal yang akan diterima Bapak Ibu. Sebagaimana telah disampaikan tadi tentang rincian gaji ke-13. Sementara itu, besaran gaji ke-13 pensiun dan penerima pensiun PNS akan mengikuti perhitungan di atas sesuai golongan terakhir. Patut yang diingat, tidak semua PNS menerima gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini. Hal tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Demikian informasinya Bapak Ibu. Dan ini disampaikan bahwa sebab dalam pasal 8 aturan itu disebutkan THR dan gaji ke-13 tidak diberikan kepada PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Itu saja yang tidak akan menerima, tetapi yang lainnya berhak untuk mendapatkan sebagaimana telah dicatat oleh pemerintah sesuai dengan regulasi resmi. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.